Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan kesehatan dan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan geografi. Pendekatan geografi sendiri menjadi satu kesatuan dengan subbab, konsep, prinsip, dan pendekatan geografi. Mari kita mulai mengenai pendekatan geografi. Pada dasarnya, semua ilmu itu pasti mempunyai pendekatannya sendiri-sendiri. Seperti halnya dengan pendekatan geografi. Pendekatan geografi difokuskan pada fenomena geofer yang merupakan pokok pembahasan yang ada di geografi. Nah, pada kajiannya, geografi mengkaji dari konteks keruangan meliputi lokasi terjadinya gempa bumi, penyebab gempa bumi, dan dampak gempa bumi. Pendekatan geografi juga digunakan untuk mengkaji fenomena apapun yang tersebar di permukaan bumi, baik secara fisik maupun non-fisik atau sosial. Nah, berikut mengenai penjelasan dari pendekatan geografi yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan biasanya digunakan untuk mengetahui persebaran dalam penggunaan ruang yang telah ada dan bagaimana penyediaan ruang akan dirancang. Pendekatan ruang sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu pertama ada analisis topik, yaitu analisis yang digunakan untuk mengkaji fenomena dari topik tertentu yang mempengaruhi suatu ruang. Misalnya fenomena perubahan iklim. Nah, kita bisa membahasnya dengan menggunakan analisis topik dengan prinsip 5W1H, seperti bagaimana perubahan iklim terjadi, terus apa dampak perubahan iklim, dan di mana saja perubahan iklim terjadi, seperti itu. Nah, yang berikutnya ada analisis aktivitas manusia. Analisis aktivitas manusia yaitu analisis yang mendeskripsikan aktivitas manusia dalam suatu ruang. Sebagai contoh, ada aktivitas manusia yang ada di pantai untuk mengumpulkan atau mencari ikan, karena memang di pantai atau di lautan memiliki sumber daya laut yang melimpah. Berikutnya ada analisis wilayah, yaitu analisis yang memandang persebaran fenomena geosfer di permukaan bumi yang tidak merata. Nah, memang permukaan bumi tidak merata dalam artiannya ada beberapa kenampakan yang berbeda-beda pada tiap daerah atau memiliki karakteristik masing-masing. Seperti halnya ada pegunungan, ada pantai, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Contoh spesifiknya adalah saat terjadinya kekeringan, contoh halnya kekeringan di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, yang merupakan daerah karst. Karena pada musim kemarau, memang air resapan dari air hujan sangat sedikit, karena air hujan sulit terserap di daerah karst atau daerah pegunungan kapur. Nah, itu tadi mengenai pembahasan pendekatan keruangan. Berikutnya ada pendekatan kelingkungan. Pendekatan kelingkungan menekankan lingkup kajiannya pada hubungan antar organisme dengan lingkungannya. Dalam pendekatan lingkungan terdapat dua pengaruh. Ada pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan, yaitu baik kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan politik. Misalnya, konversi lahan untuk lahan tambang. Jadi, sebelumnya lahan tambang ini berubah hutan atau daerah terbuka hijau. Nah, diubah menjadi suatu penambangan. Hal ini berarti ada pengaruh kegiatan manusia yang mengubah daerah hijau menjadi suatu tambang untuk kepentingan ekonomi manusia tersebut. Berikutnya ada pengaruh fenomena alam terhadap lingkungan, yaitu mengkaji kenampakan alami dengan unsur-unsur lingkungan. Misalnya dampak tsunami yang mengakibatkan rusaknya ekosistem pantai yang ada. Tsunami tersendiri terjadi akibat faktor alam, bukan karena adanya faktor manusia, sehingga tsunami dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya, yaitu rusaknya ekosistem pantai yang terkena ombak dari tsunami tersebut. Nah, itu tadi mengenai pendekatan ke lingkungan. Yang terakhir ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah sendiri membandingkan berbagai wilayah melalui sudut pandang keruangan dan kelingkungan, atau secara garis besarnya pendekatan kompleks wilayah itu adalah gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan. Nah, pendekatan ini menganggap wilayah sebagai suatu sistem. Jika terjadi satu fenomena pada suatu wilayah, wilayah lain akan terkena dampaknya, baik dampak positif
ataupun negatif. Dampak positif merupakan dampak yang menguntungkan bagi manusia, sedangkan dampak negatifnya yang merugikan. Contoh pendekatan kompleks wilayah adalah kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Nah, dilihat dari pendekatan keruangannya, wilayah Kalimantan memang sangat berpotensi terjadi kebakaran hutan, apalagi di saat musim kemarau. Memang karena daun bergesekan itu bisa mengakibatkan kebakaran hutan. Nah, kemudian secara pendekatan kelingkungannya, kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap kebakaran hutan di Kalimantan adalah pembukaan lahan untuk tujuan penanaman kelapa sawit. Nah, itu kebakaran hutan terjadi akibat kesengajaan ulah manusia yang membakar hutan secara sengaja. Dilihat dari suatu sistem atau wilayahnya, kebakaran hutan dapat mempengaruhi wilayah di sekitarnya atau bisa menimbulkan bencana asap. Contohnya, asap kebakaran hutan di Kalimantan bisa sampai ke Riau atau negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Itu tadi contoh dari pendekatan kompleks wilayah. Sekian pembahasan mengenai pendekatan geografi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.